Shalom bagi kita semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat bangga Tuhan mempunyai Engkau di dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami, yang selalu menuntun jalan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami bersyukur lagi Tuhan. Engkau Bapa yang mengizinkan kami untuk kami boleh hadir dan boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami tundukkan hati dan pikiran kami pada kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai hamba, urapi hamba. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba adalah perkataan daripada Tuhan sendiri. Dan kami yang mendengarkan, hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati, kami sama-sama ditegur, kami sama-sama diperbaharui Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 12. Keluaran pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan 12, demikianlah firman Tuhan. Musa diutus Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang paling bahagia ialah melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Tema renungan kita bicara tentang siapakah aku Tuhan? Siapakah aku Tuhan? Kalau kita membaca perikop ini, bagaimana Tuhan memanggil dan mempercayakan Musa untuk menjalankan misi daripada Allah sendiri. Yaitu membawa umatnya keluar dari Mesir. Kita tahu bangsa Israel diperbudak di Mesir itu cukup panjang. Bukan setahun 2 tahun. Tetapi 430 tahun lamanya ia diperbudak di Mesir. Bangsa Israel ini bisa tinggal di Mesir itu karena Yusuf. Pada waktu itu Yusuf menjadi orang penting, pada waktu itu orang nomor 2, orang kepercayaan daripada raja. Dan di mana tempat keluarganya tinggal, saudara-saudaranya tinggal, mengalami sebuah kelaparan. Sehingga mereka mencari tempat untuk bisa mendapatkan makanan. Dan akhirnya Yusuf menyuruh keluarganya dan saudara-saudaranya untuk tinggal bersama dengan dia di Mesir. Tapi setelah kematian Yusuf dan raja, bangkitlah raja yang tidak mengenal jasa yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh Yusuf di tanah Mesir. Raja ini begitu kejam, raja ini begitu jahat, raja ini perbuatannya sangat begis. Betapa menderitanya pada waktu itu bangsa Israel di tanah Mesir. Kalau kita baca bagaimana ketika ada bayi yang lahir, mereka dibinasakan, dibunuh. Betapa jahatnya, bahkan orang-orang dewasa itu harus bekerja, dianiaya, disiksa. Betapa menderitanya pada waktu itu bangsa Israel. Dan mereka tidak pernah putus-putusnya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Tapi ingat, kalau kita selidiki, bangsa Israel bukan berseru pada waktu itu Tuhan langsung dengar. Hari ini berseru, besok dijawab. Tidak Bapak Ibu. Mereka bertahun-tahun mereka berseru, baru doa mereka didengar. Ini juga mengingatkan bagi kita semua. Kalau sampai saat ini kita sudah membawa setiap
masalah kita, pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sampai saat ini belum dijawab doanya. Tetaplah kita bersabar, tetaplah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan waktu Tuhan pasti Dia genapi untuk menjawab doa kita. Dia selalu mendengar doa kita. Masalah dijawab atau tidak, itu haknya Tuhan. Yang penting kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia tahu apa yang akan Dia lakukan bagi hidup kita. Sehingga ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memakai Musa untuk membawa bangsa ini bebas daripada perbudakan. Dan pada waktu itu Musa berada di padang gurun Median. Karena Musa melarikan diri dari tanah Mesir. Karena pada waktu itu Musa membunuh orang Mesir sehingga raja menginginkan nyawa Musa juga. Sehingga Musa lari di Median. Dan Musa tinggal di Median 40 tahun lamanya. Ia mendapatkan istri yang bernama Zipora, anak daripada Yitro, di mana Musa di sana bekerja sebagai gembala domba. Waktu Musa menggembalakan domba, sampailah ia ke Gunung Horeb. Dan di Gunung Horeb inilah Tuhan sendiri menampakkan dirinya kepada Musa. Dan Tuhan mengutus Musa. Tetapi apa yang dikatakan Musa? Bagaimana respon Musa ketika Tuhan mempercayai dia? Dia berkata, siapakah aku ini? Kalau kita selidiki dan kita baca dan kita teliti dengan baik-baik. Ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya Musa bukan sedang menunjukkan sikap kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Tapi di mana Musa sedang mencari sebuah alasan untuk menolak tanggung jawab itu. Kita pun juga sering, mungkin bukan pelayanan, mungkin pada waktu hamba-hamba Tuhan, majelis datang ke rumah, mengajak kita untuk datang beribadah, berdoa di hari Rabu, di hari apapun. Itu apa alasan kita? Sering kita mencari alasan, tunggu dulu. Anak-anakku belum pulang sekolah. Tunggu dulu, suamiku belum pulang kerja. Aku masih repot bersihkan rumah. Mungkin ketika hamba Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan bagi kita, kita sering berkata, aku belum pintar bermain musik, aku nggak pandai bernyanyi, aku kurang pandai berbicara. Begitu banyak alasan yang kita buat untuk menolak pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita sering mengabaikan kesempatan untuk melayani. Kita tidak menganggap pelayanan itu bukanlah kesempatan yang emas dalam diri kita. Ini juga yang terjadi sebenarnya dalam diri Musa. Ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya ia berusaha untuk menolak tanggung jawab itu. Apa yang menyebabkan faktor Musa berkata demikian, siapakah aku ini? Yang pertama, karena dikuasai oleh rasa ketakutan. Takut itu normal Bapak Ibu. Setiap orang mempunyai rasa ketakutan. Kalau kita tidak memiliki rasa takut dalam hidup ini, mungkin ketika kita berada di gedung 25 tingkat, ketika kita mau turun, karena kita tidak memiliki rasa takut, lompat aja. Akhirnya apa? Mati konyol. Tapi karena kita mempunyai rasa takut, sehingga apa? Kita lewat lift atau lewat tangga. Tapi yang tidak normal dalam hidup ini, kalau kita dikuasai oleh rasa takut di dalam diri ini. Rasa ketakutan itu, kalau kita dipenuhi, itu sangat berbahaya bagi jasmani kita, bagi rohani kita.
Secara jasmani itu mengganggu kesehatan kita, mengganggu mental kita. Kalau kita dipenuhi rasa ketakutan, bisa saja muncul kolesterol lah, asam urat lah, asam lambung naik kah, banyak macam. Dan ingat, Tuhan tidak pernah menaruh dalam diri kita roh ketakutan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberikan roh keberanian bagi kita. Ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya dia sedang dikuasai oleh rasa ketakutan di dalam hidupnya. Karena Musa takut menghadap bangsanya sendiri, orang Israel. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, susah diatur. Dan dia juga takut menghadapi Raja Firaun. Karena Raja Firaun menginginkan nyawanya. Ketakutan-ketakutan yang dikuasai oleh Musa. Sehingga ketika Musa dipenuhi oleh rasa ketakutan, apa yang menyebabkan dirinya? Ia membuat dirinya menjadi orang yang minder. Tidak percaya diri Bapak Ibu. Bahkan kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 4 ayat 10 dengan jelas katakan bahwa aku tidak pandai berbicara. Kalau kita hitung-hitung secara logika, benarkah Musa tidak pandai bicara? Belum tentu. Kita tahu Musa ini dididik, dibina, bukan di masyarakat biasa, tapi di dalam istana. Dihadirkan guru-guru yang pintar untuk mendidik dia. Dia pun dilatih untuk berbicara Bapak Ibu. Di depan umum pasti. Tapi karena dia dipenuhi rasa ketakutan di dalam hidupnya. Sehingga dia katakan, siapakah aku ini? Yang membuat dia akhirnya menjadi orang yang minder Bapak Ibu. Ketika kita dipenuhi oleh rasa ketakutan, maka itu membuat kita atau mematikan potensi yang ada di dalam diri kita. Padahal kita bisa, tapi karena kita dipenuhi rasa ketakutan, membuat kita mengecilkan potensi yang ada dalam diri kita atau mematikan potensi kita. Bapak Ibu tahu Thomas Alva Edison berapa kali gagal? Ke 1000 baru dia berhasil menemukan lampu. Kalau dia takut untuk mencoba, bisa nggak dia menemukan? Tidak Bapak Ibu. Tapi dia tetap berjuang dan berjuang. Ketika Tuhan mempercayakan diri kita dalam pelayanan, nggak perlu kita dipenuhi rasa ketakutan. Taat saja, lakukan saja apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya Musa belum berdamai dengan masa lalunya. Pengalaman yang diperoleh seseorang akan sangat berdampak bagi perkembangan hidupnya. Itu juga yang membentuk karakternya, membentuk kepribadiannya, membentuk emosionalnya, bahkan membentuk cara pandangnya. Pengalaman-pengalaman itulah yang disebut masa lalu. Kalau kita melihat bagaimana pengalaman-pengalaman dihadapi Musa, begitu sangat menderitanya. Kita melihat bagaimana saudara-saudaranya, orang-orang Israel disiksa. Bahkan waktu dia lahir pun, dia juga mengalami penderitaan. Dia harus berpisah dengan keluarganya. Bahkan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan yang dihadapi oleh Musa ketika dia membela saudaranya. Ia pun ditolak oleh orang Israel. Pada waktu itu kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan 15. Di mana orang Israel berkelahi dengan orang Mesir. Musa
membela saudaranya. Akhirnya ia bertengkar dengan orang Mesir dan membunuh orang Mesir. Beberapa waktu kemudian, bertengkarlah sesama orang Israel. Musa ingin memeraih atau ingin memisahkan mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya? Apakah engkau ingin membunuh kami sama seperti orang Mesir itu? Bahkan orang Israel berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin kami? Bukankah itu penolakan di masa lalunya? Inilah yang membuat Musa juga berkata, siapakah aku? Karena dia belum berdamai dengan masa lalunya. Dan setiap kita pasti memiliki masa lalu. Mungkin masa lalu kita, masa lalu yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Mungkin masa lalu kita pernah dibohongi oleh saudara-saudara kita, oleh orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kita pernah difitnah, kita pernah di masa lalu itu dibully, di masa lalu kita pernah tidak dianggap, diremehkan. Bahkan di masa lalu kita pernah disakiti. Kalau kita belum berdamai dengan masa lalu kita, maka sampai saat ini pun itu akan membuat kita susah sekali untuk bertumbuh, susah sekali untuk mengenal Tuhan dengan baik, Bapak Ibu. Tapi yang harus kita lakukan, kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin masa lalu kita, masa lalu yang menyenangkan. Tapi kita selalu mengingat masa lalu itu. Aku dulu begini dan begini. Bapak Ibu, itu dulu, kita hidup di sekarang. Biarkan masa lalu itu, baik pahit, baik itu menyenangkan. Kita harus berdamai, kita harus menjalankan hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Masa lalu itu adalah pelajaran untuk kita ke depannya lebih baik lagi. Inilah yang terjadi, yang dialami oleh Musa. Ketika dia berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya dia masih belum berdamai dengan masa lalu kita, masa lalunya. Jadi kalau kita memiliki masa lalu yang begitu pahit, yang tidak menyenangkan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berdamai dengan masa laluku. Aku percaya Engkau akan mengubah masa depanku penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan sukacita. Ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya Musa tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Zona nyaman adalah suatu keadaan di mana kita merasa aman, nyaman dan rileks dengan apa yang kita miliki. Setelah Musa meninggalkan Mesir, ia menghabiskan waktunya 40 tahun lamanya di padang gurun Median. Awal-awalnya mungkin Musa merasa kesepian dengan keadaan yang ada di sekitar itu. Mungkin dia merasa tidak ada kehidupan di sana. Mungkin dia merasa tidak ada sahabat, tidak ada teman di sana. Tapi lama-kelamaan ia sudah terbiasa dengan kehidupan di padang gurun. Dan padang gurun itu menjadi zona nyamannya. Menjadi tempat yang menyenangkan dalam dirinya. Di mana di padang gurun ia mendapatkan istri, ia mendapatkan keturunan di sana, bahkan dia sebagai pengusaha di sana, sebagai penggembala domba, ia banyak ternaknya. Ketika Tuhan berkata, pergilah, dan Musa menjawab, siapakah aku? Sebenarnya Musa belum mau meninggalkan zona nyamannya. Kita pun dalam kehidupan kita, ketika kita sudah nyaman dengan keadaan kita, misalnya kita di kantor, ketika bos suruh kita ke daerah, nyaman gak perasaan kita? Tenang gak perasaan kita? Belum tentu tenang. Belum tentu itu
bisa membahagiakan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Tapi belum tentu di tempat yang kau tinggal sekarang misalnya. Di sana mungkin Tuhan berkati kau. Inilah yang terjadi dalam kehidupan Musa. Karena Musa tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Bapak Ibu, tempat yang paling berbahaya itu bukanlah medan peperangan. Tapi tempat yang paling berbahaya dalam kehidupan kita adalah zona nyaman. Inilah yang harus diwaspadai setiap kita anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi zona nyamanmu saat ini? Kau harus tinggalkan zona nyaman itu. Zona nyaman itu bisa membuat engkau mati secara kerohanian. Di mana engkau terlena dengan keadaan yang membuat engkau akhirnya tidak menjaga hatimu, tidak menjaga kekudusan hidupmu. Yang akhirnya engkau tidak bertumbuh di dalam kerohanianmu. Coba Bapak Ibu, taruh kata di tempat air yang paling panas. Apa reaksi kata? Pasti kata itu langsung melompat. Tapi Bapak Ibu hidupkan kompor atau gas, taruh air di kuali, air dingin, taruh kata. Lompat enggak kata? Enggak. Lama-lama apa yang terjadi? Kata itu merasa nyaman. Akhirnya air itu menjadi panas. Akhirnya kata itu mati. Begitulah keadaan kita kalau kita berada di zona nyaman. Membuat kita seakan-akan tidak butuh lagi Tuhan. Dan zona nyaman itu membuat engkau tidak peka terhadap kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa sebenarnya Musa sudah dibentuk sejak lahir untuk menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Tapi karena dia selalu berada di zona nyamannya, akhirnya apa? Dia terlena. Ingat, kalau kita berada di zona nyaman, kita akan mengabaikan atau membuang kesempatan yang emas yang Tuhan berikan bagi kita. Zona nyaman itu membuat hidup kita menjadi hancur, Bapak Ibu. Mungkin secara just fisik tidak hancur, kita gemuk, kita sukses mungkin. Tetapi itu akan membuat rohanimu semakin merosot, menjadi usang, bahkan dibuang dan tidak berguna. Itu akan membuat engkau dan saya tidak peka terhadap Tuhan. Ketika Musa berkata, siapakah aku ini? Sebenarnya Musa sedang berfokus pada keadaannya. Dia tidak berfokus pada Tuhan yang memanggil. Bagaimana Musa dari kecil sudah ditolong oleh Tuhan. Bahkan dari kejaran orang Mesir pun ditolong Tuhan. Bahkan hidupnya di padang gurun pun ditolong Tuhan. Musa hanya berpikir pada dirinya sendiri. Ketika dia berkata, siapakah aku ini? Dia sebenarnya memukuskan perhatiannya hanya kepada hidupnya. Memang Bapak Ibu, kita perlu mengetahui segala kelemahan kita, kekurangan kita. Tapi ingat, jangan jadikan itu untuk alasan kita untuk menolak sebuah kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tapi kita lihat bagaimana janji Tuhan. Ketika Tuhan mempercayai, janji Tuhan sangat luar biasa kepada Musa, dan itu juga berlaku bagi kita. Dia katakan, aku menyertai engkau. Dia tetap bersama dengan kita. Sekalipun engkau akan menghadapi musuh yang begitu besar, yang begitu menakutkan bagi dirimu, tenang Musa, aku tetap bersamamu. Aku tetap menjamin hidupmu.
Aku yang bertanggung jawab atas segala sesuatunya di dalam hidupmu. Yang penting dalam hidup ini, kau kerjakanlah. Lakukanlah itu dengan setia. Ini juga yang mengingatkan bagi kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di dalam sebuah padang gurun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Dia tetap bersama dengan kita. Dia yang akan menjamin hidupmu dan hidup saya Bapak Ibu. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak tergenapi, semua digenapi. Kalau Tuhan berjanji, dia akan menyertai kita, dia akan menggenapi, dan dia selalu menepati janjinya. Kalau engkau hari ini, Bapak Ibu, bisa bernapas hari itu, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Jadi Bapak Ibu, jangan pernah takut dalam hidup ini. Jangan mau engkau dikelabui oleh iblis dengan dipenuhi oleh rasa takut. Tapi lawanlah rasa ketakutanmu itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Minta Tuhan yang tuntun dalam hidup kita supaya kita tidak salah langkah di dalam menjalani hidup ini. Dia Allah bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa Engkau Bapa yang akan selalu bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan di dalam hidup kami, banyak kelemahan di dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami Tuhan, Engkau sendiri akan memakai kami. Dan Engkau Allah sendiri memperlengkapi kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan firman-Mu kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak dipenuhi oleh rasa ketakutan. Ajar kami Tuhan untuk kami berdamai dengan masa lalu kami Tuhan. Kami tidak selalu mengingat-ingat masa lalu kami. Biar masa lalu itu menjadi pelajaran bagi kami untuk kami memperbaiki hari ini dan ke depannya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk kami tidak terlena dengan zona nyaman kami Tuhan. Karena zona nyaman itu membuat kami semakin hari semakin terpuruk Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan untuk selalu peka dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.